Bapak Ibu saya pamit mau pensiun, saya mau terjun ke politik. Bapak Ibu saya terus terang ya, orang Jawa bilang merkabak ya, merkabak. Terus saya ya mau sholat istikharah dulu. Saya itu waktu kecil memang nyun sewu ya, saya sudah terinspirasi untuk menjadi bupati dari kecil itu kan, sehingga saya meraih target ke sana. Dulu kita memberikan sesuatu itu kan harus yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, poro konco, poro sedulur, sahabat-sahabat saya yang ada dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi ini. Nah, poro konco, ketemu lagi di The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Ketemu bersama saya Ferdi Setiawan, Mas Blangkon. Poro konco, saat ini saya berada di rumah dinas Bupati Kebumen. Kita akan ngobrol inspirasi dari sosok Arief Sugianto, pemimpin muda orang nomor 1 di Kabupaten Kebumen. Beliau akan kita tanya-tanyai seputar inspirasi memimpin dan seputar kegiatan sehari-hari seperti apa. Dan juga kita akan nanya sisi politik beliau. Apakah siap nanti beliau akan menjadi gubernur Jawa Tengah? Langsung saja kita ketemui Bapak atau Mas Arief Sugianto, Bupati Kebumen. Nah, para konco, sekarang saya berkesempatan bertemu dengan sosok muda yang sangat energis, pemimpin daerah Bupati Kebumen, Mas Arief Sugianto. Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah Anda sehat. Sibuk nopo nih akhir-akhir ini? Nggih, biasa Covid. Penanganan Covid utama. Nggih, penanganan Covid luar biasa. Di Kebumen pripun Mas, perkembangan pun? Alhamdulillah di bulan terakhir ini kan kita sudah level 3, jadi sudah turun. Sekarang ini yang positif ya itu sudah 2 digit, sudah di bawah 100. Kemudian yang dirawat kurang lebih 33, jadi sudah turun cukup bagus ya. Ini juga salah satu faktornya yang bagus adalah karena adanya vaksinasi. Ya, salah satunya faktor itu sangat mempengaruhi. Terus program vaksinasi mereka sangat-sangat kunci ya? Sangat-sangat kunci, jadi masyarakat itu diharapkan antusias untuk vaksinasi. Nah, sekarang pasca pandemi, pasca Covid di tangan ini, ekonomi beripun? Ya, tentunya di semua lini ekonomi ibaratnya ini semacam lumpuh ya, semacam lumpuh, terutama yang bergerak di bidang jasa. Tapi alhamdulillah Kabupaten Kebumen ini mayoriti kan dari hasil bumi ya, seperti padi ini, jadi lebih resource lebih bertahan, jadi cukup bagus. Nah, di sini juga langsung kita berikan bantuan kepada gapoktan untuk dapat melakukan penyerapan padi. Jadi kemarin itu padi harganya cukup murah. Jadi karena mungkin restoran-restoran pada tutup itu kan, jadi serapan beras kan sedikit, sehingga kita berikan bantuan permodalan kepada gapoktan supaya padi ini terserap. Dan alhamdulillah dari harga beras waktu itu kan sekitar 6.800 sampai 7.000, ini cukup jatuh ya, sehingga sekarang sudah 8.000-an, 8.500 sudah mulai naik. Kemudian juga nelayan, kita juga kan memiliki bentang pantai 57,5 kilo ya. Nah, ini cukup bagus. Tetapi begitu dapat hasil dari nelayan, tidak terserap ke jual, sehingga kita berikan bantuan juga. Selain itu juga ada hal yang unik yang mungkin di sini adalah ASN kita wajibkan untuk beli daripada UMKM kita, termasuk pertanian. Jadi misalkan di masyarakat itu ada gabah, sehingga ASN untuk membeli gabah kita batasi misalkan paling tidak 400.000 gitu. Nah, mereka melalui Disnaker Trans UKM, karena UKM itu ada di Disnaker, ini dijadiin satu, kemudian mereka akan kunjungan ke dinas-dinas untuk memberikan produk, atau pas misalkan ada rapat paripurna di dewan pun UMKM berjualan di sana. Jadi secara dewan pun ikut, kemudian juga dari ASN juga ikut, bupati, wakil bupati juga semua ikut. Nah, itu berarti selaras ya, para konco, selaras dengan program pemerintah pusat yang mencintai produk lokal untuk dibeli oleh masyarakat sekitar gitu. Ya betul, jadi sekarang ini istilah kata kewajiban kita untuk bisa menyerap daripada produk-produk UMKM. Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Ya. Nah, menikah wisata mereka sangat terpuruk ya di semua wilayah lah. Apalagi itu
Apalagi itu jadi. Bangkit maling nih. Pertama gini, karena kemarin kan seperti pariwisata memang kita tutup close total ya, close total, otomatis para pedagang yang ada di sana ini juga tidak berpenghasilan. Nah, disinilah pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan insentif kepada para UMKM. Ini kita berikan dana bansos ya, bansos kita berikan. Di awal kita berikan termasuk tukang parkir, termasuk juga pedagang-pedagang di alun-alun, di jalan-jalan protokol. Karena Kebumen pernah kita laksanakan ada 3 kali stay at home. Jadi kita harapkan kalau tidak penting-penting banget tetap ada di rumah 3 kali di tiap hari Minggu, dan ini alhamdulillah juga signifikan menurunkan pandemi Covid pada saat itu. Iya. Jadi pertama tentunya kami juga memberikan bantuan sosial pada para pedagangnya. Kemudian sekarang alhamdulillah sudah mulai dibuka pelan-pelan ya, insya Allah sudah mulai bergerak sedikit. Nah, terkait dengan Covid menikah nonton nakes tenaga kesehatan kan, kalau dari pusat memang sudah insentif sudah cair. Betul. Dan Mendagri kan juga memberikan diskresi kepada kepala daerah. Betul. Selama ini di Kebumen belum? Cukup bagus. Jadi namanya kebijakan itu kan harus melihat sisi mana yang utama ya. Seperti halnya ketika pandemi Covid sekarang ini kan harus memilih mau ekonomi atau mau kesehatan, mau pembangunan atau mau kesehatan. Nah, otomatis pemerintah pusat mengambil porsi adalah kesehatan, karena nyawa itu kan paling penting. Adakan refocusing, uang ini bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan kesehatan. Ya alhamdulillah dengan adanya refocusing tadi, kemudian pemerintah daerah juga bisa menggunakan untuk tenaga kesehatan, vaksinasi, tracing, dan treatment juga kita bisa berikan. Ini sangat membantu. Jadi insya Allah dengan adanya refocusing tadi, memang di sisi satu yang lain ketika ada yang bertanya, Pak Bupati jalanku kok belum dibuat, Pak Bupati jembatanku kok belum jadi. Nah ini juga kita berikan pemahaman. Sekarang ini nyawa adalah hal yang paling penting untuk selamat dahulu. Nah kemarin kan Pak Bupati juga sempat jadi pemberitaan juga tentang menyumbangkan kendaraan pribadi untuk PMI. Sebenarnya nilai-nilai apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Begini, ketika kita memberikan sesuatu itu kan harus yang terbaik. Mohon maaf ya, karena saya Muslim, kita tahu seperti Nabiullah Adam alaihissalam ketika datang tamu malam-malam, beliau tidak kenal tetapi langsung dipotongkan lembu, itu kan langsung dimasak diberikan. Itu kan suatu pengorbanan yang luar biasa, sehingga Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun mendapatkan sesuatu yang anugerah yang luar biasa. Jadi sudah sepuh bisa mendapatkan anak dan lain-lain, juga bapaknya para nabi. Kemudian juga terinspirasi dari hal tersebut, saya secara pribadi pada saat itu saya kan masih remaja ya, masih remaja dinas di Kepolisian Republik Indonesia, Brimob ya. Pada saat remaja itu nyun sewu, gaji saya kan sangat sedikit ya, jadi nggak nyampe 400.000, sehingga kalau kita mau mau menyumbang juga nyun sewu, jadi banyak hitungan sekali, aduh kalau disumbang nanti cukup atau tidak dan lain-lain. Nah pada saat itu ada kegiatan-kegiatan bersama dengan PMI, bahkan saya pikir darah saya ini kan AB ya, AB itu saya pikir tidak laku untuk didonorkan. AB itu kan nerima dari semua darah, ternyata tidak seperti itu. AB itu justru langka, jadi untuk bisa berdonor itu lebih baik. Nah dari situlah jadi saya akan memberikan paling tidak donor darah saya, karena darah itu kan tidak bisa digantikan oleh apapun. Dari situlah saya mendonorkan darah tiap 3 bulan terus menerus. Nah karena sekarang ini mau bagaimana lagi dengan kondisi Covid sekarang ini, PMI itu adalah dari kita untuk kita. Siapa lagi yang mau menguatkan kalau tidak kita sendiri. Nah saya lihat sendiri Ketua PMI Kebumen Pak Sabar ini luar biasa dalam pemberian kegiatan seperti halnya screening di masyarakat supaya terhindar dari Covid. Beliau betul terjun, juga luar biasa lah kuatnya, sehingga terinspirasi tersebut langsung adanya saya ada mobil ya saya kasih mobil, itu kan sebagai ya sama-sama membuat, karena bupati itu kan sebagai contoh ya, jadi ketika contoh yang baik kenapa tidak. Mas Arief, saya juga pengen nanya nih. Saya sebut Mas Arief karena beliau ini masih muda ya. Kita kelahiran 77 ya Mas? 77 10 Juni. Mas Arief, dulu memang cita-citanya itu sebenarnya apa sih Mas Arief? Begini, saya itu waktu kecil memang nyun sewu ya, saya sudah terinspirasi untuk menjadi bupati dari kecil itu kan, sehingga saya meraih target ke sana. Dulu kan tokoh idola saya bupati adalah Bapak Amin Sudibyo. Beliau adalah dari Angkatan Darat.
Nah otomatis saya kepingin juga selesai SMA, masuk Akabri, masuk Angkatan Darat jadi bupati. Ini sampelnya kan, sampelnya. Sangat simpel banget saya kepingin ke arah sana. Qadarullah, alhamdulillah saya malah masuk ke polisi sersan. Jadi pada saat saya ke sana sempat saya terputus cita-cita saya, waduh, impian saya kandas gitu kan, karena semua bupati kan harus dari militer waktu itu kan. Pas setelah saya 98 terjadi reformasi dan bla 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 bla, alhamdulillah terus saya kuatkan lagi tujuan saya untuk kembali ke Kebumen ya, untuk jadi bupati. Luar biasa nih para konco. Jadi dari muda, dari kecil tuh udah bercita-cita jadi bupati. Alhamdulillah kesampaian ini Mas Sugianto. Tapi memang peralihan dari Polri, polisi lah, terus ke politik itu memang sebenarnya gejolaknya luar biasa nggih. Kan sakit apa nggih, banyak kepentingan dan pas banyak yang ditanda tanya teman. Begini, tantangan terbesar itu adalah ketika alhamdulillah Bapak Ibu saya kan masih sehat ya. Tantangan pertama adalah ketika saya pamit kepada orang tua kan itu kan. Enggak boleh. Bapak Ibu saya pamit mau pensiun, saya mau terjun ke politik. Bapak Ibu saya terus terang ya, orang Jawa bilang merkabak ya, merkabak. Terus saya ya mau sholat istikharah dulu sampai 2 bulan, terus dijawab monggo terserah Arif yang mau menjalankan. Cuma ya, mungkin semacam kekhawatiran atau apa yang disampaikan orang tua, cuma Arif menjadi polisi, pangkat apapun adalah kebanggaan yang dimiliki. Jadi jangan kamu terlena karena sudah memiliki hal yang lebih dari materi, kemudian kamu tidak menghargai dengan pangkatmu sehingga kamu ingin pensiun. Saya sampaikan tidak Bu, saya ingin pensiun betul-betul ingin ke politik sesuai mimpi saya. Ya Bapak Ibu saya alhamdulillah mengizinkan. Itu yang paling tantangan utama yang dari dalam ya. Biasa ya. Kalau 20 tahun pengabdian untuk Polri ya? Ya 20 tahun lebih, hampir 21 ya. Tapi kalau alhamdulillah istri saya kan support betul ya. Jadi ketika kita sampaikan niat saya begini, istri saya alhamdulillah ya boleh, tapi pamit dulu ke orang tua. dan para konco nih langsung gesit nih, cek. Tapi memang kalau memang udah punya niat tulus para konco itu pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah setelah akhirnya pensiun dari Polri, terus akhirnya mendekati partai, itu seperti apa sih prosesnya Mas? Ya, jadi ketika saya pensiun itu tahun 2017, pada saat itu saya berharap masuk ke legislatif dulu untuk belajar tentang perpolitikan dan birokrasi, sehingga saya sudah masuk di salah satu partai politik. Pada saat itu saya sudah terdaftar di daftar calon sementara untuk pemilihan legislatif Provinsi Jawa Tengah pada saat itu ya. Terjadi kekosongan di Kabupaten Kebumen, wakil bupati, tokoh-tokoh masyarakat menjumpai kami sampai 4 kali, berharap kami juga menjadi wakil bupati untuk mengisi. Ya alhamdulillah kita laksanakan komunikasi dengan Pak Bupati ya pada saat itu, Pak Yasid Mahfud. Kemudian juga dengan waktu itu diusung oleh 4 partai politik, yaitu Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, kemudian Gerindra, satu lagi PKB. Alhamdulillah kita komunikasi ke 4 partai tersebut berjalan baik, sehingga dan secara konstitusi juga melalui paripurna bisa diselesaikan ya, mudah sekali alhamdulillah pada saat itu. Dan ya insya Allah akhirnya jadi wakil bupati. Benar-benar dilancarkan ya. Iya, betul. Karena memang sudah ada niatan dari awal seperti itu. Iya, betul sekali. Tapi, Mas Arif, sebenarnya kalau perbedaan dari berpolitik menjadi seorang pengabdi negara, abdi negara ibaratnya, dari polisi sekarang menjadi abdi pemerintahan, apa sih yang paling dirasakan oleh Mas Arif? Loyalitas ya. Saya lihat loyalitas terhadap suatu perintah. Kalau di aparat baik TNI Polri itu di atas A ke bawah itu kan pasti A. Jadi akselerasi itu adalah untuk mewujudkan A tadi. Nah, etos kerjanya pun kalau belum terselesaikan A itu kan mau sehari, mau 2 hari, 1 minggu, 1 bulan saya akan berusaha mengejar A itu kan. Nah, mungkin ini yang agak berbeda. Kalau di birokrat itu kan targetnya apa, disesuaikan dengan jam kerjanya walaupun
tahun belum selesai, mungkin dia kembali, ya kan. Di sini yang harus bisa diselaraskan, disesuaikan. Jadi saya tidak bisa memaksa. Kalau saya begini loh, tidak mungkin itu kan. Tapi memang reformasi birokrasi kan salah satu yang harus ditangani kan dari. Sekarang kita laksanakan seperti halnya kami menggabungkan 2 dinas, ini juga tantangan luar. Jadi ada 2 dinas, ini kita leburkan. Istilah kata bahasa kasarnya ada 2 dinas saya hilangkan karena ASN kita pensiun dalam 1 bulan kurang lebih 40, otomatis kekurangannya kan cukup besar. Sedangkan untuk penerimaan ASN ini juga sulit. Kemudian apabila penerimaan ASN juga belum tentu sesuai dengan yang kita harapkan. Misalkan yang kosong di Kominfo ternyata terimanya guru, yang kosong di guru ternyata yang diterima dinas kesehatan. Itu realita ya. Karena ini ya dari pusat. Otomatis untuk mengurangi kekurangan tersebut kami gabungkan 2 dinas tadi ke yang lain, misalkan Bapenda saya gabungkan dengan BPKAD, kemudian Perkim LH kita gabungkan dengan Dishub, yang sebagian ke DPUPR sesuai dengan aturannya itu ya. Ini juga menjadi tantangan besar, baik itu SOTK dengan Dewan, alhamdulillah juga bisa terlaksana dengan baik. Sampai sekarang akhirnya bisa berjalan ya. Alhamdulillah berjalan. Tuh para konco, niatnya tulus dan mereformasi birokrasi akhirnya tercapai meskipun pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Kita tahu lah ASN kita itu ASN di Indonesia itu hampir sama lah rata-rata. Dipacu sekuat apapun mereka terpatok dengan jam kerja dan sebagaimana gitu. Nah, Mas Arief ini sebenarnya dari awal mengabdi sebagai bupati kan kemarin 60% ya calon tunggal sama Mbak Risna. 61 ya. 61%. Yeah. Apa sih Mas Arief, kenapa masih ada sekian persen yang tidak memilih itu, menurut Mas Arief apa itu? Pertama mungkin sosialisasi ya, sosialisasi di tengah pandemi. Di tengah pandemi ini kita kemarin itu kurang lebih ada 3 bulan untuk kampanye. Karena saya melihat situasi 1 bulan full kami tidak melaksanakan kampanye, bulan kedua baru kami melaksanakan kampanye, bulan ketiga kami terserang COVID sehingga tidak kampanye. Praktis kami melaksanakan sosialisasi atau kampanye itu 1 bulan, dan Kabupaten Kebumen ini ada 26 kecamatan 26 kecamatan yang bisa kami laksanakan kampanye itu 4 kecamatan, bayangin 4 kecamatan 26. Jadi yang 22 ini belum dilaksanakan kampanye. Mungkin salah satunya hal tersebut. Jadi Mas Arief, menurut Mas Arief nih, kenapa sih hanya calon tunggal, kan nggak seru Mas? Pertama begini ya, kita melihat bahwa dinamika politik ini berbiaya cukup besar. Ketika menyusul ya, ketika tarung jedar itu kan pasti jor-joran. Ini kita bisa terbuka saja, pasti faktanya jor-joran dan kosnya luar biasa. Menurut kami berpolitik itu kalau dulu adalah kesepakatan di DPRD selesai maka terjadilah pemimpin. Tapi sekarang ini kan pemilihan masyarakat, sehingga itu pun secara undang-undang, secara aturan kan diperbolehkan ada calon tunggal dan ada kotak kosong. Silakan dipilih. Kalau memang tidak setuju dengan calon tunggalnya, silakan pilih kotak kosong. Demikian yang ini. Jadi ini para konco, ibaratnya ya kotak kosong itu nggak masalah. Tetap aja 61% menang, tapi ya sekarang sudah menjadi bupati untuk semua. Betul sekali. Kabupaten Kebumen ini sempat tercoreng lah ada-adanya. Setelah sekian lama adem ayem, akhirnya mencuat ke permukaannya bukan karena prestasinya tapi karena ada korupsi tiba-tiba. Apa sih Mas yang terjadi, dan mungkin waktu itu Mas Arief kan ada di bagian itu gitu. Ketika ada penyimpangan, mudah sekali kalau mau di-track di Kebumen. Track dari bupati, susupan dari wakil bupati, disitulah akan menjadi hal-hal yang negatif. Jangan neko-neko, itu pasti yang disampaikan. Amanah itu paling penting. Tuh, Jawa Tengah ini sebentar lagi kan akan berganti pemimpin nih, karena Pak udah 2 periode. Tertarik Mas ke situ Mas?